Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Bertemu lagi dengan Ustazah Ulum. Kali ini kita akan belajar pelajaran PAI bab 3, yaitu tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang Allah Maha Esa. Meyakini bahwa Allah Maha Esa. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya dan yakin bahwa Allah Maha Esa. Maksudnya apa? Esa itu artinya satu atau tunggal. Jadi Allah Maha Esa itu artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dari surah Al-Ikhlas ini dapat disimpulkan bahwa hanya kepada Allah SWT kita beribadah dan meminta segala sesuatu. Jadi tidak boleh kita meminta segala sesuatu selain kepada Allah ya. Karena itu merupakan musyrik atau termasuk dosa besar. Allah itu berbeda dengan manusia atau dengan makhluk ciptaannya. Manusia ada karena dilahirkan, sedangkan Allah tidak dilahirkan. Allah itu tidak melahirkan atau tidak dilahirkan. Allah tidak tidur, Dia tidak makan dan tidak minum. Sedangkan manusia, dia butuh tidur, butuh makan, dan butuh minum. Jika Allah sama dengan makhluknya, maka Allah tidak akan mampu menciptakan alam semesta ini. Allah lah satu-satunya pencipta yang berkuasa atas alam semesta ini. Yang kedua yaitu mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini bahwa Allah Maha Esa, maka kita juga yakin bahwa alam semesta ini beserta isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan langit, bumi, matahari, bintang, bulan, gunung, laut, tumbuhan, dan binatang, dan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Allah juga menciptakan manusia yang dilengkapi dengan panca indera serta disempurnakan dengan akal dan budi. Sebagai apa? Sebagai pembeda dengan ciptaan Allah lainnya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, maka hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, maka terjadilah.
Jadi, jika Allah telah menghendaki untuk menciptakan segala sesuatu, maka sangat mudah bagi Allah untuk mewujudkannya. Hanya mengucapkan kun, terjadilah, maka sesuatu itu akan terwujud atau terjadi. Untuk mewujudkannya, sungguh semua itu adalah bukti bahwa Allah itu ada dan Allah itu esa atas segala ciptaannya. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap yang meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Kita harus percaya bahwa Allah SWT adalah yang Maha Esa. Dengan begitu, kita akan memiliki sikap-sikap sebagai berikut, yaitu harus beribadah karena Allah. Jadi bukan karena yang lain, kita beribadah karena Allah SWT. Kemudian tidak menyembah selain Allah. Kita tidak menyembah berhala, patung, atau benda-benda yang ada di langit dan sebagainya. Kita hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Kemudian tidak menyekutukan Allah karena termasuk dosa besar. Menyekutukan Allah itu disebut dengan syirik, dan orang yang berbuat syirik itu disebut dengan musyrik, dan hal ini merupakan termasuk dosa besar. Setelah itu selalu memperbanyak zikir kepada Allah SWT dan selalu bersyukur atas semua yang diciptakan oleh Allah SWT. Sekian pembelajaran PAI hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sebelum kita tutup, nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas individu. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, jelaskan arti Allah Maha Esa. Tadi sudah ada di depan ya, arti Allah Maha Esa. Buktikan bahwa Allah itu Maha Esa. Buktinya apa jika Allah itu Maha Esa? Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh menyekutukan Allah? Alasannya apa? Dijelaskan. Dan yang keempat, sebutkan sikap yang dimiliki seseorang jika meyakini Allah Maha Esa. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari Ustazah mohon maaf. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.